Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat, semangat, dan bahagia selalu. Berjumpa lagi dengan Pak Tony pada praktikum IPA. Kali ini kita akan belajar mengenai besaran dan pengukuran. Kalian sudah mempelajari tentang besaran dan pengukuran dari Pak Ivan. Nah, kali ini kita akan melakukan kegiatan sebagai berikut. Baik, sekarang kita mereview apa yang telah kalian pelajari dari Pak Ivan, yaitu mengenai besaran dan pengukuran. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan mempunyai nilai, sedangkan satuan adalah pembanding dalam suatu pengukuran. Kemudian besaran sendiri bagi dua, yaitu apa? Ya, besaran pokok dan besaran turunan. Untuk memudahkan mengingat besaran pokok, kalian ingat singkatan jiwa SMP. J yaitu jumlah zat, I intensitas cahaya, kemudian W waktu, A arus listrik, S suhu, M massa, dan P adalah panjang. Sedangkan besaran turunan yaitu besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Kemudian arti pengukuran sendiri itu apa? Pengukuran adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran lain sehingga menghasilkan suatu nilai dan satuan. Kemudian pengukuran sendiri ada dua, yaitu pengukuran secara langsung dan pengukuran secara tidak langsung. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan petunjuk praktikum kita hari ini. Besaran dan pengukuran. Alat dan bahan. Alat, mistar, timbangan, termometer jika ada, stopwatch atau arloji, gelas atau botol, anggota tubuh yaitu jengkal, kaki, atau hasta. Sedangkan bahan, tubuh, buah, buku, batu, ruang tamu atau kamar tidur, benda di lingkungan sekitar. Langkah kerja. 1. Mengukur panjang dengan satuan baku. Perhatikan skala mistar tersebut, ada yang meter, sentimeter, atau milimeter. Gunakan mistar untuk mengukur tinggi siswa. Nyatakan hasil pengukuran dalam M, cm, dan mm. Tinggi siswa sama dengan titik-titik M. Tinggi siswa sama dengan titik-titik cm. Tinggi siswa sama dengan titik-titik m. 2. Ukurlah massa buah menggunakan timbangan. 3. Ukurlah suhu tubuh menggunakan termometer jika ada atau punya. 4. Ukurlah waktu memanaskan air sampai mendidih menggunakan stopwatch atau arloji. Nah, ini saya harap kalian berhati-hati. 5. Ukurlah volume balok menggunakan penggaris 30 cm. Panjang balok sama dengan titik-titik cm. Lebar balok sama dengan titik-titik cm. Tinggi balok sama dengan titik-titik cm. Volume balok sama dengan P kali L kali T, sama dengan titik-titik cm kali titik-titik cm kali titik-titik cm sama dengan
cm3. 6. Ukurlah volume batu menggunakan gelas atau botol yang ada ukurannya atau skalanya. 7. Ukurlah panjang ruang tidur atau ruang tamu menggunakan jengkal, depa, atau kaki. 8. Catat hasil pengukuran pada tabel pengamatan. Tabel pengukuran atau pengamatan. Nomor, alat ukur, besaran, benda yang diukur, dan hasil. Cara penulisan laporan praktikum IPA yang baik dan benar. Sistematika laporan praktikum IPA. A. Judul. Judul sesuai dengan materi yang akan dipraktikkan. B. Tujuan. Berisi tujuan yang akan dicapai, bisa menggunakan kata untuk mengetahui, untuk membuktikan, menganalisis, untuk menghitung, dan lain sebagainya. C. Dasar teori. Berisi teori-teori yang mendasari praktikum tersebut. Pada praktikum fisika bisa mencantumkan rumus-rumus. Banyaknya kalimat dalam dasar teori tidak ada aturan pembatasannya, tetapi biasanya minimal 5 baris. D. Alat dan bahan. Berisi alat dan bahan yang akan digunakan dalam praktikum. E. Cara atau langkah kerja. Urutan langkah-langkah kerja. Boleh menggunakan kalimat aktif atau pasif. Contoh, menuangkan, memasukkan, dan lain-lain. Atau kalimat pasif, dituangkan, dimasukkan, dan lain-lain. Tidak boleh menggunakan kalimat perintah, misalnya tuangkan, masukkan, dan lain sebagainya. F. Hasil pengamatan. Berisi hasil atau data pengamatan dari praktikum tersebut. Bisa berupa tabel, uraian, atau diagram. G. Analisis. Dari data atau hasil pengamatan tersebut dianalisis. Mengapa kok bisa begini? Mengapa bisa begitu? H. Jawaban pertanyaan. Silahkan dijawab pertanyaannya dengan jawaban yang benar dan jelas jika ada pertanyaannya. I. Kesimpulan. Berisi kesimpulan dari praktikum tersebut berdasarkan tujuan praktikumnya. Kemudian di pojok kanan bawah ditulis Semarang, tanggal, bulan, tahun, praktikan, yaitu orang yang melakukan praktikum, kemudian tanda tangan. Oke, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa laporan praktikumnya sesuai dengan sistematika penulisan laporan praktikum IPA yang telah dipelajari. Oke, tetap semangat, tetap sehat, selalu jaga protokol kesehatan, cuci tangan selalu pakai sabun, kemudian memakai masker jika bepergian, dan tetap neng omah wae. Jangan pergi kalau tidak perlu. Oke, sampai jumpa.